apakah Mahkamah Konstitusi ini tetap menjadi the guardian of Konstitusi, akan menjadi Mahkamah Konstitusi, atau kalau menurut Bang Rizal Ramli akan berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Mahkamah Keluarga. MK juga namanya. MK juga, Mahkamah Keluarga. Menyatakan kalau ada Komisi 3 itu mau mencalonkan, dia harus mundur. Mundur sebelumnya ya? Ya, mundur. Makanya dulu kan ada rekan kita di Miyati kan, juga mau jadi hakim konstitusi, kita suruh, dia nggak mau, akhirnya dia mengundurkan diri dari proses pencalonan itu sendiri. Ya, Saudara Gayus menjadi hakim agung kan mundur juga seperti itu. Nah, tapi ini kan secara terbuka lah seperti itu. Bagaimana mungkin ya dalam proses itu ada orang memilih diri dia sendiri seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV dan tentunya juga Ahmad Dhani Channel dimanapun berada. Kita jumpa lagi pada sore hari ini untuk bincang-bincang santai tapi serius dengan topik yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini terkait dengan gugatan nyangkut masalah umur calon presiden dan wakil presiden. Apakah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 bahwa umur minimal adalah 40 tahun, sekarang digugat untuk diturunkan ya di bawah 40 tahun, atau ya gugatan-gugatan dari tiga pihak ke MK minta kalau tidak usianya dimundurkan ada tambahan diksi dengan kata-kata berpengalaman di pemerintahan. Nah, untuk bahas ini sangat menarik ini karena Pak Ketua Umum kita, Ketua Umum Partai Masumi yang kebetulan juga pakar hukum tata negara, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH sudah hadir di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Heri. Iya. Sehat. Sudah berapa lama kita nggak ketemu ya? Udah lebih. Baru ketemu. Kira-kira sebulan lah ya, sebulan nggak taping bareng gitu. Nah, ini tentu sekarang kelihatannya lebih banyak bicara masalah, saya perhatikan pemilu curang. Pemilu curang, lawan pemilu curang. Betul, ya? Karena memang itu topik dan jadi tema utama Partai Masumi terkait dengan Pilpres nanti. Kita akan menghadapi Pilpres tentunya dengan berusaha mencegah jangan sampai terjadi kecurangan pemilu. Pemirsa, jadi kita kembali ke topik kita. Hari ini kita bahas soal itu. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Ketum terkait dengan yang katanya akan ada putusan nanti Senin depan ya, MK Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan hasil daripada sidang Majelis Konstitusi tentang gugatan dari tiga pihak terkait dengan usia calon presiden dan wakil presiden. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ahmad Yani Channel dan Masumi TV yang ada di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua dan kawan-kawan diaspora, ini menarik sekali. Ini juga pernah kita diskusikan di kawan-kawan Forum Tanah Air, di Mas Kris ya, dan lain sebagainya. Kobari ya. Dan Masumi TV juga berkali-kali juga mengangkat tema ini. Betul. Nah, karena ini momentumnya sangat dekat sekali ya, Kang Heri. Insya Allah tanggal 16 nanti, ya kan 16 Oktober ya. 16 Oktober, menurut beberapa media, termasuk yang saya pegang ini adalah media apa ini? Kita baca ini adalah ada beberapa media lah ya. Iya, ada beberapa media. Menyebutkan ini, kita ambil kan, MK akan membacakan putusannya. Iya. Artinya permusyawaratan hakim sudah selesai atau sudah mendekati penyelesaiannya. Final ya. Final, akan mendekati final. Dan ini kan menyangkut masalah pasal 169 huruf Q ya, Undang-Undang Pemilu tadi. Betul. Nah, ini kita akan menanti, Mas Heri, ya kan, yang penting sekali. Apakah Mahkamah Konstitusi ini tetap menjadi the guardian of Konstitusi, akan menjadi Mahkamah Konstitusi, atau kalau menurut Bang Rizal Ramli akan berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Mahkamah Keluarga. MK juga namanya. MK juga, Mahkamah Keluarga. Nah, oleh karena itu ini kan menyangkut berbagai macam gugatan. 5 itu sebenarnya, 5 atau 4 ya. Satu kan sudah dicabut.
Oh iya betul. Kayaknya kawan-kawan dari yang mencabut itu kawan-kawan dari PSI ya. Iya. Kawan-kawan dari PSI, Partai PSI mencabut. Nah sekarang ini kan tinggal beberapa gugatan lagi, ya kan kita kalau kita lihat dari media ini Partai Garuda ada yang ini gugatan nomor 29 itu kan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Iya. Ya kan terus perkara nomor 51 Iya. itu yang diajukan oleh Partai Garuda. Partai Garuda betul. Ya, kita tahu kan Partai Garuda. Terus yang ketiga nomor 55 itu adalah kepala daerah. Iya. Ya kan dua di antaranya itu adalah wali kota Bukit Tinggi dan wakil bupati Lampung Selatan. Dan semuanya adalah kader dari partai politik kan. Betul, yang mengusung calon partai politik calon presiden tertentu lah. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat ini. Saya setuju ini adalah apa yang dikemukakan oleh Bang Rizal Ramli. Apa yang dikemukakan oleh Bang Rizal Ramli itu betul-betul ini menjadi taruhan Mahkamah Konstitusi. Walaupun kita sudah berulang kali di saya sendiri berulang kali menyatakan baik di media mainstream maupun di channel-channel YouTube itu kita sudah kehilangan trust. Kalau saya sudah kehilangan trust sama sekali terhadap Mahkamah Konstitusi ini. Bahkan berulang kali kita menyatakan perlu segera melakukan evaluasi, evaluasi terhadap eksistensi keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mulai dari proses, ya kan, rekrutmennya, ya hakim konstitusi yang sekarang ini kita kan melukai, ya kan, rasa akal sehat kita kalau menggunakan bahasanya Rocky Gerung itu. Dia sangat menyadari akal sehat yang ada, proses-proses yang ada sekarang ini. Kan kita tahu bagaimana Aswanto, ya kan, dilengserkan dan diganti dengan Guntur. Itu kan di luar nalar, ya kan, seperti itu. Terus sekarang ini kan terpilih juga sahabat kita, kawan kita, kan, sahabat saya, ya kan, yaitu saudara Asrul Sani. Ya kan dia Asrul Sani itu kan anggota Komisi 3. Betul. Dia kan anggota Komisi 3 juga kan. Jeruk makan jeruk. Dulu kita menyatakan kalau ada Komisi 3 itu mau mencalonkan dia harus mundur. Mundur sebelumnya ya mundur. Makanya dulu kan ada rekan kita di Miyati kan, juga mau jadi hakim konstitusi, kita suruh dia nggak mau, akhirnya dia mengundurkan diri dari proses pencalonan itu sendiri. Ya, saudara Gayus menjadi hakim agung kan mundur juga seperti itu. Nah tapi ini kan secara terbuka lah seperti itu. Bagaimana mungkin ya dalam proses itu ada orang memilih diri dia sendiri seperti itu. Itu dia. Itu kan itu menjadi problem. Nah kembali lagi kita melihat bahwa bagaimana MK memutuskan ini. Kita tidak mau ini kita menganalisis ya Pak Edi, menduga-duga, walaupun kata Pak Mahmud tidak boleh menduga-duga. Tapi kan sebagai rakyat kita berhak, ya kan? Karena banyak sekali keputusan-keputusan MK ini, ya kalau kita mau katakan mohon maaf ya setengahnya tidak bisa kita saya ingin betul-betul mencari kosakata yang baik ya, tapi agak susah. Kalau istilah Pak Mahfud kan jangan berprasangka gitu kan. Ya saya agak susah kita dengan keputusan MK akhir-akhir ini. Agak susah kita untuk mencari kosakata daripada MK itu sudah kehilangan jati dirinya MK itu sendiri. MK itu kan ada predikat yang hakim MK dan tidak dipunyai predikat ini di lembaga-lembaga syarat lembaga-lembaga yang lain, nggak punya. Kita mau jadi presiden tidak dituntut untuk menjadi negarawan. Secara eksplisit di Undang-Undang Dasar itu hakim MK itu ada negarawan. Berpengalaman di pemerintahan juga enggak? Enggak ada. Hakim enggak. Kita masuk hakim MK dulu. Hakim MK ini. Hakim kita lagi ini kan kita lagi MK mau memutuskan. Ini kan MK lagi mau memutuskan nih. Tanggal 16 besok. Bagaimana kita terhadap putusan ini kan Pak Mahfud menyatakan jangan berprasangka. Betul, kita tidak boleh berprasangka, tapi akibat putusan-putusan MK yang selama ini membuat kita wajib berprasangka gitu loh. Wajib kita berprasangka seperti itu. Karena menurut saya sudah keluar dari rel dan mandat konstitusi apa yang dilakukan oleh hakim MK ini.
Pak Mahfud kan juga menyatakan hakim MK itu kan negatif legislator. Tapi banyak sekali posisi hakim MK itu menjadi positif legislator, jadi pembentuk norma. Norma baru. Ini kan menjadi masalah besar menjadi pembentuk norma itu. Nah, sekarang kan kita melihat bahwa dengan gugatan yang sekarang ini kan kalau kita menggunakan istilah terminologi yang digunakan oleh MK selama ini adalah open legal policy dan close legal policy. Kalau menyangkut umur ini, menurut saya dia tidak diatur secara rigid dan tegas dan jelas. Ya kan, rigid, tegas dan jelas oleh undang-undang dasar. Betul. Artinya diserahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk menentukan, karena diatur oleh undang-undang. Nah, para pembentuk undang-undang belum ada keinginan untuk merubah. Kalau merubah kan bisa dirubah melalui legislative review. Begitu, melalui legislative review. Nah, kalau begitu bagaimana kalau dia memutuskan? Gitu kan. Ini kan persoalan bagaimana kalau dia mengabulkan. Putusannya adalah mengabulkan permohonan ini. Artinya dia mengabulkan usia yang ada di undang-undang itu di pasal berapa pasal tadi saya sebutkan? Pasal 169. Pasal 169 itu disebutkan di undang-undang itu usia minimum 40 tahun. Artinya kalau MK memutuskan mengabulkan gugatan, artinya batas usia 40 tahun itu tidak berlaku. Pernyataan saya ini menjadi krusial nih bagi MK. MK membatalkan mau masuk norma baru. Karena dia kan bukan pembentuk norma. Kalau begitu, kalau dia membatalkan gitu ya. Anggap saja MK membatalkan, dianggap ini melanggar macam hak asasi semuanya kayak gitu. Artinya pasal 169 huruf G Undang-Undang Pemilu ini dibatalkan, ya seperti itu. Maka kewajiban pembentuk undang-undang berikutnya untuk mengisi norma itu, karena ini terjadi kekosongan hukum. Karena tidak bisa KPU menafsirkan yang dimaksud oleh keputusan MK itu nanti dia maksud ya, yang tidak di 40 tahun boleh 39 tahun, umur 39 tahun per 29 hari sekian detik. Nggak bisa. Mana bisa itu, karena itu kan berarti membentuk norma dia. Betul. Artinya diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengisi norma yang kosong itu sendiri. Itu udah problem tersendiri. Ya. Karena MK tidak bilang bahwa dia mengabulkan gugatan ini dengan menyatakan bahwa boleh di bawah umur 40 tahun. Boleh umur 40 tahun itu yang mana? Ya kan? Umur 21 tahun, 39 tahun, jelas. Nggak bisa abstrak. Di bawah umur 40 tahun itu nggak bisa abstrak. Itu yang pertama. Jadi problem dia. Artinya nanti ini diserahkan lagi pada pembentuk undangan. Nah, karena MK pernah membuat catatan buruk. Ini catatan yang sangat buruk dalam putusan MK banyak sih. Tapi yang terkini, yang teranyar adalah bagaimana MK memutuskan. Ya ini kan MK memutuskan undang-undang Omnibus Law. Itu kan dibatalkan. Dia batalkan itu secara keseluruhan, undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap formilnya, dianggap prosedural pembentuk undang-undang itu adalah tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Artinya MK menyatakan kepada pembentuk undang-undang, hei DPR, hei Presiden, karena membentuk undang-undang kan DPR sama Presiden, hei Presiden dan DPR, kalian itu salah bentuk undang-undang Omnibus Law itu. Nggak melibatkan. Kenapa tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna? Artinya harus dirubah. Presiden sekonyong-konyong mengeluarkan Perpu. Artinya kan sepihak itu. Perpu itu adalah kebijakan dalam rangka untuk mengatasi kekosongan tadi ya kan, kevakuman hukum, keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Padahal tidak ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Seperti itu. Dikeluarkan Perpu, DPR mengesahkan lagi Perpu tersebut, kewajiban badan, MK digugat lagi, MK menolak gugatan. Itu kan nalar kita di mana itu MK itu. Menurut saya di situ MK sudah kehilangan kredibilitasnya. Putusannya sendiri, atas putusannya dia tidak mampu menjaga marwah harkat
keputusan yang sudah diambil oleh MK. Menurut saya sudah tidak layak lagi dia menyandang sebagai hakim MK yang negarawan itu. Oke. Tuh. Artinya kalau mendengar barusan tanggapan dari Pak Ketua Umum ini soal MK yang memang betul-betul udah seperti kehilangan jati diri, dan kira-kira juga putusannya nanti bagaimana ya, hasil daripada pemusyawaratan Hakim Agung ya, konstitusi ya tentang 169 ini, pasal 169. Kira-kira putusannya itu apa sih? Itu yang saya kemukakan tadi, Pak Heri. Enggak, maksud saya kalau misalnya putusannya memang hanya mengatur bahwa langsung jelas 40 sampai 35 itu menyalahkan juga tentang itu dia melampaui mandatnya. Dia Misalnya diberikan langsung mandat ya. baca konstitusi yang benar, kawan-kawan MK, hakim MK. Anda hanya diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar, hanya diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar itu adalah menyatakan undang-undang ini cocok atau tidak cocok dengan konstitusi, bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Artinya negatif, menyatakan pasal-pasal ini bertentangan dengan konstitusi. Itu saja. Cukup itu saja. Tuh. Tapi tidak boleh dia menerobos, merubah dirinya menjadi pembentuk undang-undang. Karena nggak diberikan mandat oleh konstitusi. Dasarnya dari mana kalau MK, banyak sekali putusan MK itu membentuk norma. Dia mengambil dasar hukumnya itu dari mana? Dia itu mengganti 40 jadi 35 itu dah. Jadi 40 jadi 35, 40 jadi 31, 40 jadi 36. Dari mana mandatnya? Dia hanya menyatakan, ya kan? Ini bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi yang mana yang bertentangan? Ya kan? Pasalnya mana? Karena ini disebut open legal policy. Yang jelas-jelas kalau kita mau face to face ya, mau kita hadapkan, yang jelas-jelas sudah ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya 2 orang yang menurut saya tegak lurus bersama-sama dengan konstitusi. Yang lainnya ada menabrak konstitusi, yaitu tentang presidential threshold. Jelas di Undang-Undang Dasar tidak diatur presidential threshold, tidak boleh. Yang hanya boleh di Undang-Undang Dasar itu pasal 6 ya. Pasal 6 itu jelas menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan atau diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak ada angka presidential threshold. Ngatur-ngatur angkanya ya, persyaratannya. Padahal presidential threshold kalau kita mau lacak ini syarat keterpilihan, bukan syarat pencalonan, gitu loh. Betul. Dia tabrak, nggak berani dia. 7 orang nggak berani. Kalau misalnya hanya 2 orang. Salah 7. satunya saya bangga, saya pernah bersahabat dan berteman sama dia, Saldi Isra. Yang lainnya menurut saya sudah tidak layak lagi disebut negarawan. Artinya kalau dia sudah tidak layak lagi disebut negarawan, berarti sudah tidak layak lagi dia ada di Mahkamah Konstitusi, Pak Heri, gitu loh. Betul, harus mundur. Harus mundur dong. Punya malu lah kayak gitu. Enggak, kalau misalnya putusan MK nanti ya ujungnya jadi hanya perubahan tambahan diksi misalnya 40 tahun atau yang berpengalaman di pemerintahan itu gimana kalau gitu? Iya, pertanyaan sama itu kan bentuk norma, nambah. Enggak, itu kata-kata berpengalaman itu norma juga. Bentuk norma. Oke, berarti dia menambah lagi atau berpengalaman. Sejak kapan MK menjadi pembentuk norma? Ada, nggak bisa. Dia tidak bisa ada dia menyatakan pasal ini bertentangan, pasal ini tidak bertentangan. Cukup situ, nggak ada. Dia tidak diberikan mandat yang seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak ada lain, MK wajib menolak gugatan ini dengan argumentasi yang sama. Pada waktu dia menggunakan adalah menolak gugatan kita. Saya itu mewakili 6 atau 7 atau berapa lah. Banyak sekali ya kawan-kawan urus presidential threshold itu dari kawan-kawan di PD. Tapi ditolak saja oleh bahkan dianggap tidak punya legal standing. Ini kan ada orang-orang dianggap tidak punya legal standing seperti itu. Gimana? Oleh karena itu kita berharap betul ya Hakim MK ini tidak menjadi betul. Dulu kan banyak mahkamah kalkulator disebut itu kan. Mahkamah. Nanti pada saat sekarang ini jangan sampai menjadi mahkamah keluarga. Sebagaimana disebut. Kita tahulah ini. Kenapa ini digugat? Karena bagaimana memberikan jalan karpet merah terhadap Gibran. Gibran kan udah tahu ini. Bahkan dia menyatakan bahwa saya ya kan dia bagaimana Pak Gibran untuk mencalonkan, ya kan? Ya saya tergantung, lihat aja putusan Mahkamah Konstitusi nanti kan. Ya kan Pak Jokowi, keluarga saya, anak-anak saya tidak ikut berpolitik, ya kan. Kan kita menjadi lucu aja, akal sehat kita kan menjadi
menjadi kayak dipermainkan seperti terganggu itu. ya akal sehat. Mengganggu akal sehat kita, betul katakan Pak. Kalau misalnya nanti misalnya putusannya 40 atau bisa di bawah 35, di bawah 40 artinya 35 gitu. Itu untung ruginya bagi pasangan calon lain gimana, Bang? Ya ini kan Pak Atid, kalau memang dia mengabulkan secara politis ini ya. Ya secara politis bahwa ada kepentingan kita mau aja lah ada kepentingan Gibran mau masuk sebagai calon. Ya seperti itu lah. Ini artinya ada kalau kepentingan Gibran ya tidak bisa dilepaskan Gibran tuh anaknya Jokowi. Iya. Ya kan? Nggak bisa hanya menyatakan Gibran itu tidak ada hubungan gara-gara sudah punya kakak. Kan argumentasinya kayak gitu, dia tidak lagi menjadi inti keluarga kan. Masa anak tidak punya inti keluarga lagi gara-gara punya kakak, itu kan akal sehat kita juga diolok-olok. Ya tetap keluarga inti itu, maukah dia sudah punya, tetap anak itu adalah keluarga inti. Iya kan? Betul. Ya, keluarga inti. Kita bayangkan kalau dia bukan anaknya Jokowi. Ya gitu loh. Gitu loh. Jadi menurut saya ya hentikanlah kita seperti ini deh. Artinya pertanyaan saya tadi terkait dengan pasangan calon lain gitu. Kalau misalnya untuk Anies, karena kita sudah tahu ada satu pasangan calon lain ya kan mau dipasangkan dengan Gibran, jadi gitu loh. Dan kita lihat, kita nggak menuduh, tapi saya sudah lihat beberapa, saya pernah lihat ada apa namanya poster atau baliho tuh yang sudah ada pasangan ya kan, ya kan. Pasangan dengan Gibran sudah ada kayak gitu loh. Ya kita lihat aja ada pasangannya Pak Prabowo lah Pak dengan Gibran. Saya kan 2 kali menjadi pendukung kerasnya Pak Prabowo. Pemilu 2009 2014 2009 juga. 2014 ya. 2009 kan gagal. Pak Prabowo kan gagal karena tidak memenuhi syarat, kurang sedikit syaratnya. Pada waktu itu yang dia itu ada 2014 dukung, bahkan sempat jadi jubir lah ya pada waktu itu. Terus tim lah, termasuk tim ya, tim kita, tim nasional, tim pemenangan nasional waktu Prabowo Hatta. Juga pada waktu 2019 ikut juga kan. Maka saya mutar-mutar itu keliling gitu kan. Ya. Jadi menurut saya ya saya nggak bisa ngebayangkan kan itu Pak Eli. Hanya bisanya mengelus-ngelus dada aja. Nggak, maksud saya gini, kalau hitung-hitungan politis, ya, akseptabilitas, kemudian elektabilitasnya Gibran dengan Prabowo ini memang seberapa kuat sih kok jadi khawatir bener? Yang khawatir siapa nih? Nggak, misalnya kan banyak juga kalangan, wah ngapain sih apa Gibran kok masuknya tampil di jadi. Saya kira gini, kan tidak bisa hanya melihat Gibran. Tidak bisa hanya melihat Gibran. Lihat Gibran ini siapa? Iya kan? Gibran ini mau dibolak-balik, mau ditutup, mau bagaimana, dia anaknya Pak Jokowi. Yang sekarang ini Pak Jokowi ini sedang menjabat presiden. Ya, Presiden Republik Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya tidak, ya kita argumentasi kita apa ya, analisis lah, bukan analisis. Artinya karena dia anak presiden, dia harapkan tentunya menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk memenangkan. Untuk memenangkan situ loh. Itu yang kita khawatirkan ya. Nah, itu menurut saya seperti itulah. Enggak, karena dari segi elektabilitas atau juga akseptabilitas daripada masyarakat kan juga, masyarakat kan akal sehatnya juga berjalan gitu. Masa Gibran jadi calon wakil presiden kan gitu kan nggak masuk akal gitu kan istilah dari segi. Kalau saya hanya melihat gini, saya nggak mau masuk dalam spekulasi politik ya. Karena saya kan walaupun saya ketua umum partai, tapi kan background saya hukum tata negara. Kan background saya secara hukum tata negara, saya melihat bahwa ini menjadi apa namanya MK ini apa? Kehilangan betul mahkotanya, marwahnya, semakin melengkapi bahwa keputusan-keputusan MK itu, mohon maaf, tidak sesuai dengan konstitusi, alias ngawur. Malah bertentangan. Oh iya, bertentangan, ya kan, tidak bertentangan, alias ngawur kan. Ya. Oleh karena itu, kalau memang seperti itu, ya sudah layak kita bubarkan aja MK itu. Ya kan, sudah layak. Banyak sekali yang aneh-aneh, ya kan. Banyak sekali yang aneh-aneh, dan kita tidak dapat sesuatu hal yang baru kalau kita baca putusan-putusan MK yang sekarang ini.
Beda, saya sangat respect betul dengan keputusan MK hanya periode pertama. Nah, iya itu bagus ya. Periode pertama itu kan masih ada Prof. Laical Marzuki, terus masih ada yang namanya Jimli, terus masih ada Hasnatabaya, ya itu kan? senior hukum itu ya. Betul-betul itu memang betul-betul menurut saya mungkin yang agak muda dulu hanya Bang Jimli ya, yang termuda, yang lain-lainnya betul-betul orang yang patut kita berikan gelar memang negarawan. Kalau sekarang ini kan, waduh, dulu kan mereka nggak melamar-lamar, diminta. Sekarang ya diminta. Sekarang kan orang melamar kayak melamar pekerjaan seperti itu. Nah oleh karena itu Pak Heri menurut saya ini dan jaraknya dekat sekali. Jaraknya dekat sekali dengan pendaftaran. Di tanggal 16-19 bagaimana KPU menyatakan kami siap untuk melaksanakan, bagaimana siap? Ini harus dirumuskan. Gini loh, keputusan ini tidak serta-merta bisa dilaksanakan. Dia tidak executable, bisa dieksekusi gitu langsung loh. Ya. Tidak itu kan tidak bisa karena dia harus dibuat dalam bentuk norma baru. Yang norma baru itu harus dibentuk oleh DPR dengan presiden. Baru ke peraturan ya. Baru PKPU-nya. Bagaimana? Betul. Karena ini kan menyangkut norma. Ya KPU jangan setengah ngawur juga seperti itu loh. Ya, siap itu. Bagaimana dia menyatakan kami siap untuk melaksanakan, siap bagaimana? Masih belum wilayahnya KPU. Iya. Ya kan belum wilayahnya KPU, itu belum pernah. Itu kalau memang dibatalkan, bisa nggak dibatalkan? Ya suka-suka bisa. Walaupun menurut saya tidak ada konstitusionalitas yang dilanggar dengan umur 40 tahun itu, nggak ada dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Nggak ada dilanggar. Sesuai dengan konstitusi. Kenapa? Karena konstitusi kita tidak memberikan batas umur. Dan oleh karena itu diberikan pada pembentuk undang. Ya kalau kita memang mau merubah, boleh nggak? Boleh aja, kita setuju. Kenapa harus diletakkan 40 tahun? Kenapa nggak 39 sekian? Kenapa nggak diletakkan 25 tahun? Saya setuju aja. Makanya dirubah setelah Pilpres ini, pada anggota DPR yang terpilih yang akan datang, bersama presiden yang akan datang, merubah undang-undang ini, maka syarat presiden yang akan datang umurnya 25 tahun. Atau kalau mau lebih lagi, umur 17 tahun dong. Karena menjadi anggota DPR kan boleh. 18 ya. 18. Sama kan syaratnya. Syarat menjadi anggota DPR. Sekarang 21 tahun. Syarat anggota DPR berapa sekarang? 21 tahun. Nah, jadi kan dia 21 tahun. Kan sama untuk menjadi anggota DPR kan sama. Anggota DPR kan sama pejabat negara legislatif yang sama dan setara dengan presiden. Tapi jangan sekarang. Betul. Kalau sekarang ini jelas ada kepentingan istana gitu loh. Ya, kan, kalau baca di berita ini memang kelihatannya Hasyim Asy'ari ketua KPU ini begitu sudah persiapkan betul ya, istilahnya memberi kesempatan untuk adanya perubahan usia, persyaratan usia, kemudian langsung diubah di PKPU. Katanya ini tinggal lagi sedikit masukkan angka 35 tahun itu digantikan dengan 40 ya, tahun. Angka 35 itu gampang sekali. Angka 35 itu dari mana dapatnya? Itu makanya apa namanya? Pertanyaan saya dari tadi, angka 35 itu dapatnya dari mana? Kok udah tahu gitu ya? Iya, enggak, bukan ini angka 35. Angka itu yang memutuskan siapa? MK tidak berhak. Nggak boleh ya. Karena itu norma. Sekali lagi MK hanya membatalkan. Bisakah MK membatalkan walaupun menurut saya ini open legal policy? Anggap saja lah MK membatalkan. Maka pasal 169 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya Presiden dan DPR harus rapat segera menentukan umur berapa. Artinya KPU nggak langsung bilang 3 hari juga selesai gitu kan. Memang kewenangannya dia, orang dia pelaksana kok. Artinya undang-undang aja belum direvisi kok. Apalagi sekarang ini lagi reses. Iya, DPR-nya itu. Nah kalau mau bisa nggak ini bisa, karena Perpu masih ada. Dengan hal seperti Presiden mengeluarkan Perpu. Perpu lagi. Artinya kalau dia mengeluarkan Perpu untuk itu, artinya betul jelas bahwa kepentingan ini adalah kepentingan istana, ada kepentingannya. Skenario-nya udah kesana. Kepentingannya Pak Jokowi gitu gitu loh. Ya oke pemirsa Masumi TV dan Ahmad Dhani Channel, kita berharap sekali acara ini menarik dan tentunya perlu like, kemudian subscribe, kemudian juga ada komen dan share ya. Dan tentunya ini kita berharap sekali untuk adanya mungkin statement dari Pak Ketua Umum Pak Ahmad Yani terkait dengan ini. Kira-kira kalau tadi sudah berharap sekali kalau gitu MK dibubarkan saja, diganti atau gimana, karena memang marwahnya
atau mungkin juga tidak ada lagi integritas terkait dengan keberadaan sebagai hakim konstitusi. Nah, apalagi nih selain itu? Kalau saya ada dua hal Pak Heri ya. Yang pertama, bahwa menurut saya apa yang harus dilakukan MK? Pertama, menunda. Menunda. Dia tidak perlu putuskan sekarang. Oke. Kalau dia putuskan sekarang, artinya MK bermain politik praktis. Iya. Kalau tunda aja nih. Baru berikutnya setelah Pilpres, bacakan itu. Betul. Kan banyak nggak MK yang menunda putusan? Banyak sekali. Bahkan keputusan yang sudah ada di ijon, atau bukan di ijon, apa bahasanya, di indens. Yang pemilu serentak ini kan diputuskan 2000 berapa, baru berlaku kan 2014 kemarin, 2019. Keputusannya 2014. Betul. Di indens. Iya. Kalau mau keputusan ini dia putus tapi berlaku Nanti. Kalau ada dua dia bisa memutuskan dengan menunda pelaksanaan putusannya. Yang kedua, atau menunda putusannya sendiri. Bisa begitu ya. Dua itu macam kita berharapkan. Satu, MK menunda pembacaan putusan. Kapan dia? Setelah proses Pilpres ditutup, proses pendaftaran ditutup. Atau dia putuskan sekarang tapi pelaksanaannya ditunda untuk pemilu berikutnya. Sama seperti sama seperti dengan pemilu serentak. Iya. Artinya kewajiban pembentuk undang-undang, kewajiban pembentuk undang-undang itu presiden terpilih nanti bersama dengan DPR terpilih merumuskan norma baru. Itu. Tapi kalau besok MK Pak Eri memutuskan mengabulkan permohonan ini, artinya saya setuju dengan Bang Rizal Ramli, Mahkamah Konstitusi kita rubah namanya jadi Mahkamah Keluarga. Dan yang pasti bukan lagi negarawan ya. Udah negarawannya sekarang aja saya tidak menganggap. Dua yang saya anggap masih negarawan. Dari 9 ya? Dari 9, yang lainnya politisi. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Dhani, Ketua Umum Partai Masyumi, dan kita berharap sekali ya Ahmad Dhani Channel dan Masyumi TV pemirsanya menyaksikan acara ini dan bermanfaat tentunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.